Yo, what's up bro, balik lagi bersama saya Babil A. Oke, di video hari ini kan, nah aku cuman mau bercerita aja ya teman-teman. Jadi gimana kok aku itu bisa sampai Jepang itu gimana itu. Nah, cerita itu bermula dari ketika aku wisuda ya. Nah, jadi aku dulu perhotelan lulusan D1 perhotelan. Nah, ketika itu aku itu masih 19 tahun. Nah, karena aku kan pengennya dulu itu ke kapal pesiar kan. Nah, di kapal pesiar itu persyaratannya itu harusnya 21 tahun. Nah, sedangkan aku masih 19 tahun. Nah, seiringnya waktu itu kan, aku nunggu usia aku sampai 21 tahun. Nah, aku itu bantuin mamaku jualan ayam goreng sama bebek goreng. Jadi warungnya itu ada dua. Nah, yang satu itu di sana, satu yang di sini gitu loh. Nah, yang di tempat agak jauh itu mamaku yang pegang. Nah, yang deket rumah itu aku yang pegang. Nah, lalu ada salah satu temanku main ke warungku kan. Nah, dia ngomong, Bil, kamu mau nggak belajar bahasa Jepang? Ini belajar bahasa Jepang ya, bukan kerja ke Jepang atau magang ke Jepang, tapi belajar bahasa Jepang. Nah, terus aku nanya, belajar bahasa Jepangnya di mana? Nah, dia bilang, belajarnya cuma di angkringan kok. Nah, buat teman-teman kalau nggak tahu angkringan, bahasa Solonya itu he, bahasa Jogjanya angkringan, bahasa Semarangnya itu kucingan. Ya, tergantung daerah kalian. Oke? Nah, terus aku nanya, lah belajarnya sama siapa? Nah, katanya sama temennya kakakku gitu. Nah, aku kan mikirnya kan cuman belajar ya, kayak belajar kelompok biasa gitu kan. Nah, terus waktu hari H mau belajar itu kan, pertama kali belajar itu. Nah, terus aku waktu di jalan itu nanya, lah Mas, ini belajarnya bayar nggak aku itu? Nah, terus namanya Mas Rois, temanku itu namanya Mas Rois. Nah, Mas Rois itu jawab, udah kamu nggak usah mikirin masalah biaya atau apa, yang penting kamu belajar nemenin aku. Nah, dia bilangnya kayak gitu. Nah, terus ya udah, akhirnya aku berangkat. Nah, setelah sampai sana kan, aku belajar. Nah, belajarnya setelah selesai belajar itu, nah aku kan pamitan ke toilet buat buang air kecil kan. Nah, setelah aku balik lagi, nah aku itu lihat Mas Rois itu ngasih uang ke sensei aku. Nah, terus setelah itu pulang kan, aku nanya ke dia, loh Mas, itu kok bayar Mas itu? Terus Mas Rois bilang, iya emang bayar itu. Nah, yang penting kamu mau belajar nemenin aku gitu. Nah, jadinya kan waktu di rumah gitu kan, Mas Rois itu bisa belajar bareng sama aku itu loh. Maksudnya ada temennya belajar itu loh, biar nggak bosen. Itu intinya. Nah, waktu itu kan aku kan juga mikirnya kan, oh ya udahlah, nggak apa-apa belajar bahasa Jepang. Nah, siapa tahu nanti di kapal pesiar itu berguna. Aku mikir pertamanya itu kayak gitu. Nah, terus aku mikir lagi sampai rumah itu. Nah, daripada aku nungguin waktu 2 tahun sampai umurku itu 21 tahun, ya mendingan kayaknya aku ke Jepang dulu deh kayak. Nah, mulai dari situlah aku tertarik ke Jepang. Nah, kenapa nggak ke negara-negara lain? Ya memang dari kecil sampai besar itu kan kita kan kayak nggak jauh gitu sama Jepang. Misalkan kita nonton film-film waktu semasa kecil ya, kayak Dragon Ball, terus kayak Ultraman gitu kan, itu kan dari Jepang semua gitu loh. Nah, jadinya kan kayak kita itu udah nggak asing sama Jepang gitu loh. Nah, makanya aku putusin tanggal 5 Maret 2016 aku masuk ke LPK, suatu LPK. Nah, sewaktu masuk LPK itu, sebelum masuk kan aku kan bayar dulu kan. Waktu itu pertama kali bayar itu sebetulnya 2.500.000. Nah, karena aku bilang sama senseiku, kalau misalkan 1 juta dulu gimana sih? Ya udah nggak apa-apa, seadanya aja gitu. Ngomongnya kayak gitu. Nah, waktu aku masuk pertama, itu tuh yang bayarin juga Mas Rois. Nah, jadi ya bukan bayarin sih, maksudnya aku tuh cuman update status di Facebook kan. Ya intinya cari uang 1 juta dalam waktu segini di mana ya, aku kan gitu kan. Nah, terus Mas Rois itu pagi-paginya nelpon aku, kamu di mana gitu? Di rumah, belum tidur ya. Nah, Mas Rois kan udah hafal banget sama aku. Aku kalau tiap malam nggak pernah tidur pasti pagi terus. Nah, setelah itu aku ketemu sama Mas Rois, kita sarapan kan. Nah, setelah itu Mas Rois nanya, lah kamu butuh uang itu buat apa?
Nah terus aku aku jawab ya buat bayar LPK itu. Langsung aku dikasih, ini pakai dulu aja. Nah dari situlah awal mulanya. Nah terus akhirnya aku belajar di LPK. Nah aku belajarnya itu jujur ya, aku total dari awal masuk sampai berangkat itu 9 bulan. Tapi aku bolosnya itu mungkin 4 bulan lah, kurang lebihnya 4 bulan. Masalahnya sewaktu Ramadan puasa itu kan, aku full 1 bulan aku nggak masuk. Nah terus sebelumnya itu kakakku kan juga pernikahan. Nah di rumahku itu kan cowoknya cuman aku sama kakakku. Waktu itu kakakku kerja sambil kuliah. Nah dia nggak ada waktu buat kayak ngelihat di rumah itu loh. Masalahnya kan di rumah kan rame banget kan. Nah akhirnya aku yang di rumah, jadinya aku nggak berangkat ke LPK kayak gitu. Nah terus setelah Ramadan selesai, aku putusin buat intensif di LPK itu. Jadi aku tidur di LPK, aku belajar di LPK, pokoknya di LPK terus lah. Nah dari situ aku itu ditawarin job buat tes di Bandung waktu itu. Nah terus akhirnya di cancel. Terus senseiku bilang, kamu nggak apa-apa di cancel gitu. Iya nggak apa-apa sih, mungkin belum rezeki. Aku cuman kayak ngomong kayak gitu. Terus aku keluar dari Jimusho, Jimusho ya, kantornya senseiku. Terus aku ditanya temanku, gimana itu? Ya udah di cancel kok, nggak apa-apa. Nanti kalau udah rezeki juga datang sendiri. Nah aku mulutku ini ya teman-teman, percaya boleh, enggak juga boleh. Mulutku ini bilang nanti kalau rezeki juga datang sendiri. Setelah aku ngomong kayak gitu, setelah mulutku ngomong kayak gitu, aku ditelepon sama temanku. Langsung handphoneku itu bunyi. Ditelepon sama Satrio namanya. Nah ditelepon sama Satrio, Bil, kamu mau nggak kerja di peternakan sapi Jepang gitu. Nah terus aku jawab, aku mau gitu. Nah terus si Satrio itu ngomong sama aku kayak gitu, akunya ngomong sama senseiku langsung, sensei aku mau ikut Satrio mensetsu di sana gitu. Nah akhirnya senseiku ngasih tahu aku kan di sana nggak ada tes, nggak ada mensetsu, nggak ada apa, pokoknya nggak ada tes sama sekali. Nah terus aku nanya, loh lah terus? Nah nanti jam 12 siang setelah sholat duhur kamu nanti medical check up langsung gitu. Nah kalau medical check upmu itu lolos, kamu langsung udah dipastikan dapat job itu gitu. Jadinya emang nggak ada tes sama sekali aku. Nah jadi ketika aku ditanya, Mas tesnya ke Jepang itu apa aja, aku juga bingung teman-teman. Masalahnya tesnya itu apa ya, aku kurang mengerti gitu. Nah terus waktu itu aku ngomong sama senseiku itu jam 11:30. Nah terus kan medical check upnya itu kan setelah sholat zuhur kan. Nah terus aku ngomong sama senseiku, aduh kok dadak banget ya medical check upnya. Lah kenapa, kamu nggak sehat ya? Senseiku ngomong kayak gitu. Terus aku ngomong, bukan aku yang nggak sehat, tapi dompetku yang nggak sehat. Aku ngomong kayak gitu. Nah terus senseiku akhirnya telepon istrinya kan. Terus aku disuruh nemuin istrinya, ketemu sama istrinya senseiku. Nah aku dipinjemin uang sama senseiku waktu itu sebesar berapa ya, kurang lebih 800.000. Oh iya 800.000 itu. Nah aku dipinjemin dulu 800.000. Nah akhirnya ya udah, aku lolos tes medical check up. Terus aku pendidikan lagi pokoknya nunggu sampai CE-nya turun atau eligibility. Nah itu turun itu kurang lebihnya 3 bulan, nggak ada 3 bulan sih, 2,5 bulanan. Nah 2,5 bulanan itu turun CE-nya. Nah akhirnya aku berangkat ke Jepang. Nah jadi ceritanya itu kayak gitu teman-teman, dari aku awal dari rumah sampai aku ke Jepang itu kayak gitu. Jadi emang khusus aku itu kayak faktor keberuntungan itu, sama sekali nggak ada tesnya. Tes wawancara nggak ada, terus tes tertulis bahasa Jepang nggak ada, terus tes skill nggak ada, praktek nggak ada, cuman medical check up. Ya mungkin itu tadi cerita aku. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Minasang arigatou gozaimasu kono like, share, subscribe wa surana di